Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, alhamdulillah kita masih bisa belajar lewat via video ya. Tapi kita harus tetap semangat, nggak boleh kita nggak semangat ya. Di sini Ustazah akan menjelaskan pelajaran akidah akhlak ya. Sebelum kita mulai pelajarannya, Ustazah kepingin ngerti suara kalian tepuk PPK. Masih ingat tepuk PPK? Ayo coba kita tepuk PPK dulu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Alhamdulillah. Baik, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang akhlak terpuji, adab bertamu dan berteman, dan akhlak tercela, menghindari sifat munafik. Baik, sekarang dibuka buku paketnya halaman 94 ya. Adab bertamu. Bertamu itu apa sih? Orang yang berkunjung ke tempat orang lain itu namanya adalah tamu ya. Itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah, datang dengan niat untuk berkunjung atau silaturahmi. Seperti kemarin kita setelah sholat Idul Fitri, biasanya kita melaksanakan silaturahim. Tapi berhubung kita masih berada di masa pandemi, kita silaturahimnya lewat online. Baik, beberapa adabnya tamu itu apa saja? Yang pertama, memperhatikan waktu bertamu. Kita nggak boleh bertamu terlalu pagi atau terlalu malam ya. Yang kedua, mengucapkan salam dan mengetuk pintu. Jadi kalau kita bertamu nggak boleh langsung masuk atau ya pokoknya nggak boleh langsung masuk ya. Yang ketiga, memperkenalkan diri atau menyatakan maksud kedatangannya. Jadi tujuan kita itu bertemu itu untuk apa? Jadi kita harus ngomong. Yang keempat, menunggu dipersilakan masuk dan duduk. Jadi kalau kita bertamu tidak boleh langsung masuk ya, nunggu dipersilakan masuk dulu. Yang kelima, menerima apapun yang dihidangkan tuan rumah. Jadi kita sebagai tamu nggak boleh kok kita kepingin ini itu, jadi nggak boleh ya. Yang keenam, tidak boleh menginap lebih dari 3 hari ya. Yang ketujuh, menyentuh benda di dalam rumah tuan rumah tanpa izin. Jadi ketika kita bertamu harus sopan ya, nggak boleh kita megang-megang barang milik tuan rumah. Yang kedelapan, berpamitan sebelum pulang dan mendoakan tuan rumah. Jadi sebelum kita pulang kita harus pamit ya. Nah, kemudian itu adab bertamu. Sekarang adab menerima tamu. Bagaimana sih adab menerima tamu itu? Yang pertama, menjawab salam dengan wajah yang ramah dan berseri-seri. Jadi kita kalau menerima tamu nggak boleh mencurang, harus senyum. Yang kedua, menyambut tamu dengan riang gembira. Yang ketiga, menjamu sesuai kemampuan. Yang keempat, tidak meninggalkan tamu sendirian sehingga tamu merasa diabaikan. Jadi ketika ada tamu, kita nggak boleh mempunyai kesibukan lain kecuali kita mengistimewakan. Maksudnya itu mempersilahkan, mengajak ngomong ya, jangan ditinggal sendiri tamunya ya. Kemudian apa sih manfaat dan hikmah saling bertamu itu? Yang pertama, mempererat ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau kita bertamu, maka kita akan lebih kuat persaudaraannya. Selanjutnya yang kedua, mempererat kerukunan di tengah masyarakat. Jadi dengan kita silaturahim, kita tidak saling bertengkar ya.
Yang ketiga, memperbanyak teman dan saudara. Kalau kita suka bersilaturahim, maka kita punya banyak teman dan kita punya banyak saudara. Baik, sekarang dibuka kitabnya halaman 104 ya. Saya akan menerangkan tentang pengertian munafik. Munafik itu menurut bahasa adalah an-nifaku, artinya habis atau bangkrut. Menurut istilah, orang yang di depan tampak menerima ajaran Islam dan mendukung kaum muslimin, tetapi dalam hatinya dia ingkar atau memusuhi kaum muslimin. Lebih mudahnya mereka berwajah dua. Saya menerangkan tentang ciri-ciri orang munafik ya. Rasulullah juga bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ayatul munafiqina thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khona. Yang mana artinya tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khona, dan apabila dia dipercayai maka dia akan berkhianat ya. Sekarang bahayanya orang munafik itu untuk siapa? Jadi orang munafik itu bahaya ya, untuk dirinya sendiri juga untuk orang lain. Mengapa kok bahaya? Karena Allah sudah berfirman, dan Allah mengancam bagi orang munafik itu besok ketika di akhirat, maka dia ditempatkan di neraka yang paling dasar. Na'udzubillah min syarri dzalik ya. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang munafik. Nah, kemudian bagaimana caranya menghindari akhlak tercela munafik? Jadi kita yang pertama selalu berusaha menepati janji. Ketika kita berjanji maka kita harus menepati. Ya, yang kedua selalu berusaha jujur. Adik-adik nggak boleh membiasakan bohong ya, harus berkata jujur. Yang ketiga, menyadari bahwa Allah melihat dan mengetahui semua perilaku dan isi hati kita. Jadi meskipun ustazah nggak tahu atau orang sekitar kita tidak tahu, tapi Allah mengetahui kita. Makanya kita harus takut, nggak boleh berani ya, nggak boleh berani bohong. Kemudian yang keempat adalah mengingatkan diri akan bahayanya sifat munafik. Jadi kita harus tahu kalau kita munafik itu kita besok ditempatkan di neraka yang paling dasar. Makanya kita harus belajar ya, kita harus belajar menjadi orang yang lebih baik. Alhamdulillah kita selesai ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.